Salam budaya, nama saya Jasmine Frederica dari jurusan Farmasi dengan NIM 21150160. Nah, saya akan menjelaskan tentang kerukunan antar umat beragama. Untuk mewujudkan bangsa dan negara Indonesia menjadi negara yang maju dan sejahtera, kita harus membangun kerukunan antar umat beragama. Nah, Indonesia merupakan negara yang mempunyai keanekaragaman suku, ras, dan budaya masing-masing. Perbedaan-perbedaan itu harus kita satukan dengan menjadi umat yang saling menghargai dan menghormati sesamanya. Dalam agama Buddha, umat Buddhis harus menjalankan tri kerukunan beragama yang terdiri dari: pertama, kerukunan antar sesama umat Buddhis; kedua, kerukunan antar umat Buddhis dengan umat beragama lain; dan ketiga, kerukunan antar umat Buddhis dengan pemerintah. Di sini saya akan membahas tentang kerukunan antar umat beragama. Untuk menjaga kerukunan itu, kita harus saling bertoleransi dengan dapat dilakukan dengan melaksanakan Pancasila Buddhis serta mengembangkan 5 sifat luhur, yaitu metta, karuna, mudita, dan upeka. Kita harus mengembangkan sifat cinta kasih agar semua makhluk hidup bisa berbahagia, belas kasihan, dan rasa simpati apabila seseorang sukses ataupun berbahagia. Kita harus ikut merasakannya dan dapat bertindak secara bijaksana, baik itu dari pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Kita juga harus mengatasi 3 akar kejahatan, yaitu dosa, kebencian, loba, keserakahan, dan moha, kebodohan batin. Nah, apakah kalian pernah mendengar tentang Kalamasuta? Jika tidak, saya akan menceritakan sedikit tentang Kalamasuta. Nah, suatu hari itu Sang Buddha berkelana seperti biasanya mengunjungi kota-kota untuk menjabarkan dhamma. Lalu suatu hari ia tiba di kota dengan suku Kalama bersama dengan para sanha. Kabar tentang kedatangan Sang Buddha, yaitu seorang guru dan petapa yang sangat bijak dan terkenal, kemudian berada di kalangan suku Kalama itu. Mereka lalu mengunjungi Sang Buddha dan melontarkan banyak pertanyaan. Salah satunya adalah banyak petapa yang sering datang dan menjabarkan ajaran mereka masing-masing. Dan masing-masing dari mereka itu ajarannya berbeda. Tetapi bukan hanya itu, mereka juga menjelekkan ajaran lain ataupun ajaran petapa yang sebelumnya datang. Ya, pada akhirnya orang-orang suku Kalama ini kebingungan. Siapa yang sebenarnya mengatakan kebenaran dan ajaran siapa yang sebenarnya salah. Mereka tidak tahu siapa yang harus dipercayai, ajaran mana. Lalu Sang Buddha berkata, "Wahai suku Kalama, saya tidak heran kalian bingung seperti ini. Tetapi jangan mengikuti kata tradisi, kata orang, koleksi kitab suci, ataupun kata orang-orang yang walaupun meyakinkan, atau kalian menghormatinya sebagai guru kalian. Kalian tidak boleh langsung mempercayai ajaran itu. Kalian harus mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Nah, caranya adalah dengan mencoba dan membuktikan sendiri ajaran itu. Nah, setelah kalian ketahui jawabannya, setelah kalian mencobanya, jika ajaran ini bermanfaat, tidak tercela, dipuji oleh yang para bijaksana, serta saat dijalankan dan dipraktekkan, akan tercapai kebahagiaan dan kesenangan bagi kalian semua, maka ajaran ini boleh kalian lakukan dan harus dijalankan. Tetapi apabila ajaran itu membuat kalian dipenuhi oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin, maka kalian harus menolak ajaran itu dan tidak perlu melakukannya." Jadi intinya, kita harus menganalisa dan membuktikan kembali ajaran yang kita dapatkan. Oleh karena itu, segala perbuatan dan perkataan yang akan kita lontarkan atau kita lakukan, kita harus memikirkan dahulu dampaknya terhadap orang lain maupun ajaran agama lain, sehingga bisa tercipta kerukunan antar sesama umat beragama. Lalu ada prasasti Asoka. Pada prasasti itu terdapat ajaran terkenal yang berisi, apabila kita mencela atau menghina agama lain, berarti itu artinya kita sudah menjerumuskan ajaran agama kita sendiri ke tempat yang paling menyedihkan. Oleh karena itu, kita harus menghormati ajaran agama lainnya, terutama di negara kita ini yang mempunyai banyak sekali agamanya. Sekian yang dapat saya sampaikan.